alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore yang berbahagia. Yang pertama kita bersilaturahmi, yang kedua kita bagaimana yang di kota yang selama ini tidak tahu masalah pertanian, ini masalah pertanian. Yang pertama kita lokasinya, tata ruangnya, dan yang keduanya itu bagaimana tata kelola terkait. Ini saya begitu turun dari sana, sudah sangat luar biasa sekali. Kita lihat untuk duriannya ukurannya 13 ke 13 meter. Begitu masuk lihat California, biasa kalau lihat California di Kota Batam, begitu udah 4 bulan, begitu udah 6 bulan langsung dia busuk akar kena virus Kalina. Begitu datang ke sini ini luar biasa. Ini nanti saya bilang emas hijau. Ini emas hijau bisa jadi uang semuanya. Nah, kalau harga di daerah Padang pepaya ini 2.000 3.000. Tetapi kalau pepaya dari Blitar, pepaya dari Rempang atau dari Galang itu harganya sangat bagus. Kenapa? Rasanya karena tanah di sini dengan tanah yang ada di daerah Batam berbeda. Ya, juta ton per hari untuk Kota Batam dan Kenali. Baru kita produksi dari Japa itu sekitar 600.000 ya. Nah, daging juga ya setiap bulan itu sekitar per harinya 360 ton, 360 ya, 360 ton. Itu sangat banyak sekali. Sedangkan kemampuan daripada Japa terbatas juga, dari Propan terbatas juga. Ini telur kebanyakan dikirim dari Malaysia ke Medan, akhirnya terkenanya telur Medan. Padahal telurnya telur Malaysia. Jadi saya koordinasi dengan dinas karantina. Dia bilang, saya minta maksimalkan di Bintan, karena di Bintan selain daripada segar telur, kalau sekarang kan paling lama pun 5 hari sudah encer, kalau dari Malaysia. Packagingnya kelihatan, produksi hasil dalam itu kelihatan juga. Dari sini juga minta tolong kepada Japa, kepada Propan juga CSR-nya supaya bisa diberikan kepada para petani, dan kami nanti akan mengkoordinir dari dinas pertanian terkait dengan keranjang-keranjang ini. Nah itu mungkin nanti ada beberapa poktan, beberapa poktan ini yang harus kita fasilitas. Yang keduanya pupuk, saya akan perjuangkan juga Pak Kades, ya akan perjuangkan Pak Rudi dengan Bu Kadis. Memang kita sudah selalu mengadakan juga pupuk bersubsidi. Tapi kadang-kadang terbatas juga. Tapi kalau pemerintah pusat hadir dan ingin bersama kita, insya Allah ya. Pada intinya kami dari Komisi Beliau sangat menyambut baik dan apresiasi untuk para petani yang ada di Paya khususnya dan kemungkinan daripada Camat juga. Insya Allah kami akan terus, karena kami lahir dari petani, ya kita harus berjuang bagaimana petani ini sedang. Karena kita ada sekitar 13.000 petani ya di Provinsi Kepulauan Riau, 78.000 nelayan. Ini harus bisa daftarkan juga nanti melalui BPJS. Nanti kan kadang kita nggak tahu juga ada kemalangan, ada apa lagi kerja ini. Nah di sini tolong didaftarkan semua para petani untuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tak usah membayar. Kami setiap bulannya yang akan membayar tanggungan daripada para petani yang ada di provinsi. Sini hasil daripada pertanian dari Bintan ini yang menjadi andalan pangan untuk buah-buahan dari kota Batam. Ya kita lihat semuanya. Mudah-mudahan harapan kita bersama para petani bisa sejahtera dengan hasil pertanian begini sebuah poktan. Nah, bahasa ya. Dan Ameng. Ada Bu Kadis dan ada Pak Rudi dari Kementan. Yuk kita.
Nah, hari ini panen cabai besar ya, cabai keriting di daerah Tuapaya. Tadi kita lihat sentra nanas besar sekali dan sentra tanaman pepaya. Hasilnya bagus, California. Nah, tidak kena virus, tidak kena kutu, sangat bagus, baik sekali. Ini berkat kombinasi antara pupuk cair, tadi sampaikan ada pupuk kohe, ini kohe ayam tadi ya paling banyak. Ini dan terima kasih juga kepada Propan sama Japa yang sudah membantu, tapi minta tolong CSR-nya supaya menyiapkan terkait dengan basket tadi ya, basket atau keranjang untuk bisa hasil panen. Nah, kita lihat cabai semuanya di sini untuk kebutuhan Kota Batam. Selain pada cabai juga ada kembang sari, daun sayur katuk dengan cabai, dengan jeruk purut juga bagus sekali. Dari sana ada kacang panjang dan buncis juga, tapi sudah selesai panen. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita Dinas Pertanian antara provinsi Kepri ini dengan Kabupaten Bintan dengan Kementerian Pertanian, nanti ada Pak Kades, ada ini bentuk nyata bahwa pemerintah hadir bersama para petani yang ada di provinsi. Permasalahan pertanian selama ini adalah masalah pupuk, dan pupuk juga kami akan berkoordinasi dengan Kementan dengan sampai nanti pupuk yang distribusikan ke sini jangan terlalu mahal karena distribusi atau logistik. Manis nih, rasa ya. Dan Pak Kades, ini kan sudah berjalan. Sudah Pak. Nanti para petani pokoknya didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Makanya saya didampingi langsung oleh Sekretaris Kepnaker. Ya. Tuapaya, salah satunya kelompok tani sumber rezeki ini yang mengelola inilah Pak. Terus kami tuh ada kendala-kendala Pak, terutama seperti ini. Setelah panen kita kan harus mengolah lahan lagi. Kami tuh ketidakmampuan ya untuk alat Nanti bajaknya, kita Pak. disiapkan alat bajaknya, nanti jonder nanti ada berapa poktan. Nanti kalau itu kan per harinya itu sekitar 4 hektar bisa ya Pak Rudi ya. Iya. Nah, jadi per hari 4 hektar. Kalau ini 2 hektar berarti setengah hari lah udah bisa bebas. Itu bisa nyatu sendiri. Ya. Habis itu baru kita bikin bedding. Nah, Betul. tinggal persiapan nanti rekayasa untuk menanam 1 kohe, 2 urea, yang ketiga adalah dolomit, yang keempat adalah ZA, yang kelima adalah MPK. Ditambah lagi dolomit ataupun tabu barus yang bisa kita tanam di sini. Ya, ini nanti kita akan bantu. Rencana dari kementerian sedang kita kejar juga. Kemarin Pak Menteri sudah menyampaikan untuk memberikan bantuan terkait dengan jonder. Jadi bukan hanya di Bintan aja, ada di daerah Tanjung Balai Karimun, ada di Natuna dan daerah-daerah lain juga. Kita minta 7 unit. Mudah-mudahan di sini kita Bintan karena sangat besar, kita mudah-mudahan bisa 2 unit bisa dipakai oleh beberapa poktan. Baik Bintan Utara, baik di Tuapaya, ataupun yang ada di daerah Bintan Timur, Bukit Lengkuas juga banyak. Ya, daerah Wacope, di daerah Bukit Kera ataupun di daerah Bukit Edi Wijaya. Karena pasti bahwa di situ kan sentra pertanian juga. Boleh dari Medan 6.800 Pak. Iya. 1 kilonya. Belum lagi ongkos transport maka 4.000. Iya. Jadi harga orang tuh beli selama ini 7.800 per kilo Pak. Iya. Jadi dengan adanya ini jadi 6.000. Jadi 7.000 Pak. 7.000 ya. Iya Pak. Tinggal perbanyak aja BUMDes nanti. Siap. Pak Kades. Siap Pak. Siap. Tambah lagi lah Pak Kades jangan 2 hektar. Siap. Kalau bisa, kalau sekarang 6 per hektar 16 ton ya. Ya. Hektar 8 ton. 8 ton. Kalau 8 kali 6 48. Siap. Nah,
berarti pas produksinya udah 50% semua. 50% ini bagus. Perbanyak aja. Siap. Ya, Pak Kades ya. Kades kalau perlu bibit nanti disiapkan sama Bu Kadis. Oke, siap. Dulu kan ada namanya petani hutan. Nah, petani hutan bisa nanti dari Pak Rudi dari BRMP nanti meminjam dengan Bu Kadis. Nanti dengan Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan nanti ke Kementerian Kehutanan. Bisa kita itu daripada ini dibilang hutan lindung, bukan hutan lindung juga. Iya, Ini catchment area aja. Nanti bisa kita manfaatkan untuk sentra budidaya yang cocok ditanam di sini. Tadi ada nanas, ada pepaya California, ada jagung, sangat bagus sekali. Kalau hortikulturanya durian memang sentra paling bagus juga dari Kabupaten Bintan. Ditambah lagi tadi dukuhnya, sangat luar biasa kali. Ini kita tanaman tumpang sari. Tadi kalau kita lihat daun katuk, cabai dan lain-lain sangat bagus. Maka ini kita harapkan kepada Pak Kades, ya Bumdes, nanti untuk bisa meminjam lagi poktan-poktan kepada Kementerian Kehutanan. Ya, luar biasa. Makasih banyak semuanya ya. Ini keberhasilan kita semua. Keberhasilan petani, keberhasilan kita semua. Petani hebat Indonesia. Ya, Petani Timur.